Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan tubuh yang sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Selamat bertemu kembali dengan keluarga Pandu di dalam studi Alkitab. Studi Alkitab hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan membaca teksnya terlebih dahulu. Saya membagi teks ini ke dalam 4 bagian. Bagian yang pertama pasal 2 ayat yang pertama yang memberikan informasi waktu dan tempat peristiwa. Bagian kedua pasal 2 ayat 2 sampai dengan 4 yang memberikan penggambaran turunnya Roh Kudus. Bagian ketiga pasal 2 ayat 5 sampai dengan 11 tentang khotbah para rasul dan bagaimana dia dipahami dalam berbagai bahasa. Dan bagian yang keempat pasal 2 ayat 12 sampai dengan 13 tentang reaksi terhadap khotbah para rasul. Ayat 1 menjadi semacam pengantar yang memberikan keterangan waktu peristiwa turunnya Roh Kudus. Pentakosta yang adalah bahasa Yunani adalah perayaan 7 minggu dalam tradisi Yahudi yang dikenal dengan nama Hag Shavuot atau sering juga disebut Simchat Torah. Perayaan ini berhubungan dengan perayaan yang menandai awal panen gandum. Dalam tradisi para rabi, pada hari yang ke-50, Torah dan Kitab Rut akan dibaca atau diperdengarkan kepada umat. Dalam peristiwa Pentakosta Perjanjian Baru, pada hari yang ke-50, berita tentang karya Yesus Kristus disampaikan oleh para murid kepada orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Jadi sekarang Torah diganti dengan berita tentang karya keselamatan melalui Yesus Kristus. Jadi peristiwa turunnya Roh Kudus dapat dikatakan berakar pada ritus perayaan Hari Raya 7 Minggu, sesuai dengan ketetapan Yahweh, sebagaimana bisa dilihat dalam Ulangan pasal 16 ayat 11, orang akan berkumpul di satu tempat untuk memuliakan Tuhan. Bagian ini memang tidak menyebut tempat itu adalah Yerusalem, tetapi hanya menyebut satu tempat seperti ketetapan dalam Ulangan. Barulah berdasarkan ayat 5 dan 14, dikatakan bahwa tempat ini adalah Yerusalem. Penerjemahan kata afno oleh LAI dengan tiba-tiba menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi tanpa seorang pun menduganya sebelumnya. Yesus memang hanya meminta para murid untuk menantikan pencurahan Roh Kudus, tetapi tidak memberitahukan kapan waktunya. Ini sering diartikan juga sebagai kehadiran dan karya Roh Kudus yang tidak bisa diketahui atau diatur oleh manusia. Kata angin diterjemahkan dari bahasa Yunani pnoes dari pneo. Kata pneo ini sejajar dengan pneuma yang juga diartikan sebagai roh. Jadi angin di sini merupakan penggambaran dari kehadiran Roh Kudus. LAI selanjutnya menerjemahkan langit dari kata oranos, selaras dengan terjemahan Luther dan berbeda dibandingkan terjemahan bahasa Inggris yang banyak menerjemahkannya dengan surga. Penggunaan kata oranos menunjukkan bahwa Allah ikut berkarya di dalamnya. Jadi peristiwa ini tidak dapat dipisahkan dari karya Allah. Informasi Lukas ini menunjukkan bahwa hanya para muridlah yang melihat lidah-lidah seperti nyala api tersebut. Pernyataan ini sejalan dengan ketidakpahaman orang banyak terhadap apa yang mereka lihat dan yang ditunjukkan oleh para murid. Lidah-lidah api itu bertebaran, artinya dia bergerak dengan bebas tanpa bisa dibatasi geraknya. Konsep ini sejalan dengan konsep angin yang hadir mendahului kehadiran lidah-lidah api ini. Ini menunjuk juga kepada gerak kuasa karya Roh Kudus yang bebas atau tidak bisa dibatasi. Penyebutan lidah-lidah seperti nyala api dalam ayat 3 ini diterjemahkan dari kata Yunani glosa yang menunjuk kepada organ berbicara pada manusia, tetapi juga bisa berarti cara berbicara. Jadi kehadiran lidah-lidah seperti nyala api ini sejak semula ingin dihubungkan Lukas dengan kemampuan berkata-kata dari para murid yang dijelaskan dalam ayat 4 dan ayat-ayat berikutnya. Dalam Perjanjian Lama, api sering dihubungkan dengan teofani atau tanda kehadiran dan penyertaan Allah.
Kita misalnya diingatkan pada tiang api yang menjadi tanda kehadiran dan tuntunan Allah atas umat Israel. Jadi lidah-lidah seperti nyala api ini menyimbolkan kehadiran dan penyertaan Tuhan atas murid-murid untuk memampukan mereka berbicara tentang karya Allah melalui Yesus Kristus, sebagaimana dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini ditopang dengan kata ekatisen dari katiso yang diterjemahkan elai dengan hinggap. Kata katiso sebenarnya lebih berarti duduk atau tinggal. Itu artinya Allah hadir, tinggal, duduk, atau bertahta dalam diri setiap murid. Pernyataan bahwa lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan tinggal pada setiap mereka menunjukkan bahwa setiap murid menerima kuasa dan penyertaan Allah yang sama. Roh Kudus tidak membuat perbedaan di antara para murid, melainkan memberikan kuasa dan penyertaan yang sama kepada para murid. Ayat 4 memberi informasi yang memperjelas apa yang terjadi dalam penuturan ayat 3. Dan ini tentu saja interpretasi dari masa kemudian, karena Roh Kudus adalah bentuk kehadiran Allah yang baru dan tidak ada seorang pun termasuk para murid yang tahu seperti apa Roh Kudus itu. Jadi ini narasi interpretasi Lukas terhadap peristiwa di ayat 3. Jadi lidah-lidah api yang tinggal dalam setiap murid adalah Roh Kudus. Ayat ini juga sekaligus menjadi penjelasan untuk apa yang dilakukan para murid Yesus sebagaimana dikisahkan dalam ayat-ayat berikutnya. Kata diberikan dalam ayat 4 diterjemahkan elai dari kata Yunani didomi. Penggunaan kata didomi ini menunjukkan bahwa apa yang diberikan Roh Kudus kepada para murid itu adalah anugerah atau karunia. Jadi pemberian atau karya Roh Kudus dalam hidup seseorang harus dipahami sebagai anugerah atau karunia, bukan hak. Jadi jelaslah bahwa apa yang diucapkan oleh para murid tidak keluar dari mulut mereka begitu saja. Semua perkataan mereka adalah sesuai dengan apa yang diberikan Roh Kudus untuk mereka katakan. Tindakan Roh Kudus yang lainnya adalah memberikan mereka kemampuan untuk berbicara menggunakan bahasa-bahasa lain. Beberapa catatan sejarah terkait peristiwa ini memberikan penjelasan bahwa yang terjadi di sini adalah senolali, bukan glosolali. Senolali adalah kemampuan seseorang untuk berbicara dalam bahasa bangsa lain sehingga bisa dimengerti oleh orang yang berbicara dalam bahasa tersebut. Senolali tidak membutuhkan penerjemah karena bisa langsung dipahami oleh pengguna bahasa tersebut. Ini berbeda dengan glosolali atau yang juga disebut bahasa roh, dan ini memerlukan penafsir sebagaimana yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 10. Beberapa penafsir mengatakan bahwa lidah-lidah seperti nyala api itu dapat diartikan sebagai ada beberapa bahasa yang dikaruniakan kepada para murid sehingga mereka bisa berbicara dalam berbagai bahasa. Berbicara dalam berbagai bahasa adalah sebuah fenomena menarik dari karya Roh Kudus, tetapi yang lebih ingin ditonjolkan adalah sikap tunduk dan taat pada Roh Kudus dan juga melakukan sepenuhnya apa yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan bahwa Roh Kudus mampu mengubah para murid yang tadinya hanya mengurung diri dan berdiam diri menjadi para murid yang berani berbicara tentang Yesus kepada orang banyak. Keberanian ini juga yang terus mereka tunjukkan dalam pelayanan mereka. Penggunaan kata Yunani katoi kontes dari katoi keo dalam ayat 5 yang diterjemahkan elai dengan diam menunjukkan bahwa Yerusalem menjadi tempat tinggal permanen dari orang-orang Yahudi yang disebut dalam ayat 5 ini. Karena kata katoikeo menunjuk kepada tempat tinggal yang permanen, bukan hanya sekadar menjadi tempat persinggahan. Selanjutnya penggunaan kata eulabeis dari eulabes yang diartikan elai dengan saleh memang menunjuk kepada orang-orang yang takut dan taat kepada Allah. Jadi dapat diartikan bahwa orang-orang yang disebut dalam ayat 9-11 menunjuk kepada orang-orang yang berdiam di Yerusalem secara permanen dan merupakan orang-orang yang takut dan taat kepada Allah. Mereka bukan orang-orang yang hanya berkunjung atau datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya 7 minggu. Sementara itu,
penggunaan kata sinelten dari sun erchomai dalam ayat 6 yang diterjemahkan LAI dengan berkerumunlah dalam tradisi perjanjian baru dan sesudahnya lebih menunjuk kepada kebiasaan berkumpul orang-orang Kristen untuk sebuah perayaan liturgi seperti berkumpul bersama-sama untuk merayakan perjamuan kudus. Namun kata ini juga adalah kata yang umum, berarti berkumpul bersama-sama. Tampaknya peristiwa yang disampaikan dalam ayat 2, ayat 6 mengawali dengan mengatakan ketika turun bunyi itu menjadi pendorong berkumpulnya orang banyak. Orang banyak yang dimaksudkan di sini tidak dijelaskan identitas mereka, tetapi bisa juga dihubungkan dengan orang Yahudi yang disebut pada ayat 5 atau juga dalam ayat 11. Ketika mereka berkumpul itulah mereka mendengar rasul-rasul berkata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat 6 menunjukkan bahwa karya Roh Kudus itu tidak serta-merta atau langsung dipahami oleh orang-orang yang menyaksikannya, terutama melalui apa yang disajikan oleh para murid. Ayat 6 mengatakan bahwa mereka bingung. Ayat 7 selanjutnya mengatakan bahwa mereka juga tercengang dan heran. Kata existanto dari existemi dalam ayat 7 yang diterjemahkan LAI dengan tercengang-cengang lebih menunjuk kepada sebuah sikap terpukau atau kagum. Kata ini sejajar dengan kata Yunani berikutnya etaumason dari taumaso yang berarti heran atau kagum yang biasanya dihubungkan dengan sikap seseorang ketika melihat mujizat. Jadi kata bingung dalam ayat 6 lebih berhubungan dengan sikap terpukau atau kagum karena yang sedang berbicara dalam bahasa mereka adalah orang-orang Galilea yang bahasa sehari-hari mereka adalah bahasa Aram. Gaya repetisi atau pengulangan yang dipakai Lukas dengan mengulang kembali reaksi para pendengar ini dalam ayat 6 mempertegas sikap kagum ini. Dengan demikian, ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika Roh Kudus berkarya, ada keheranan sekaligus juga kekaguman dalam diri setiap orang yang menyaksikan karya Roh Kudus tersebut. Jadi sebagaimana Yesus mengawali karyanya dengan mendatangkan kekaguman melalui peristiwa di Kana, awal karya Roh Kudus melalui para murid pasca kenaikan Yesus juga menghadirkan dalam diri setiap orang yang menyaksikannya rasa kagum. Penyebutan epidemontes dari epidemeo yang diterjemahkan LAI dengan pendatang-pendatang menambah informasi di ayat 5 bahwa ternyata yang berkumpul di situ saat turunnya Roh Kudus bukan hanya orang-orang Yahudi dari berbagai negeri yang bermukim di Yerusalem, tetapi ada juga para pendatang atau pengunjung dari Roma. Selanjutnya, penggunaan kata proselitoi dari proselutos yang diterjemahkan LAI dengan penganut agama Yahudi menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi itu ada yang merupakan orang Yahudi asli, tetapi ada juga orang Yahudi yang berasal dari agama lain. Mereka ini adalah orang Kreta dan orang Arab. Karena kata proselutos menunjuk kepada orang-orang dari agama lain yang disunat dan berpindah kepada agama Yahudi. Dengan demikian, semakin jelas bagi kita bahwa orang-orang yang berkumpul di sekitar para murid saat turunnya Roh Kudus adalah orang-orang Yahudi yang berdiam di Yerusalem dan juga orang-orang Yahudi yang datang mengunjungi Yerusalem. Orang-orang Yahudi ini ada yang merupakan orang Yahudi asli dan ada juga yang berasal dari agama lain. Lukas menggunakan informasi tentang situasi penganut agama Yahudi saat itu untuk mengatakan kepada para pembacanya bahwa inilah juga gambaran tentang orang-orang yang kemudian menjadi pengikut Yesus Kristus setelah peristiwa Pentakosta. Jadi para pengikut Kristus ini adalah orang-orang yang berasal dari latar belakang agama Yahudi dan juga yang bukan Yahudi. Kembali lagi dalam ayat 12, Lukas menggunakan kata existanto dari existemi untuk menunjukkan perasaan terpukau atau kagum dari orang-orang yang mendengarkan khotbah para rasul. Namun Lukas memunculkan sebuah perasaan lain dari sebelumnya, yaitu dioporoun dari diaporeo yang diterjemahkan LAI dengan termangu-mangu.
Kata diapero ini lebih menunjukkan sikap orang yang berada dalam kebingungan atau keraguan. Jadi sekalipun mereka kagum dengan kemampuan para rasul berbicara dalam bahasa mereka, tetapi mereka bingung karena tidak memahami arti dari peristiwa yang mereka lihat. Selanjutnya, penggunaan kata Yunani diahleu asontes dari kleu aso yang diterjemahkan elai dengan menyindir menunjuk kepada sikap tidak senang dari seseorang kepada orang lain atas apa yang orang lain itu lakukan. Jadi memang menunjuk kepada perilaku menyindir atau mencemooh. Reaksi ini memberikan kesempatan kepada para murid untuk memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi, dan itu dimulai dari ayat 14. Tetapi reaksi ini juga menunjukkan bahwa sejak awal karya Roh Kudus tidak bisa diterima oleh semua orang, sebagaimana tidak semua orang juga bisa menerima Yesus. Pernyataan ini menjadi catatan bahwa sejak awal penyebarannya, tidak semua orang bisa menerima berita sukacita tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Secara narasi, ayat 13 adalah pembuka untuk dimulainya khotbah Petrus di ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-39. Jadi apa relevansi bacaan ini untuk kita saat ini? Yang pertama, kisah ini memperlihatkan kepada kita bahwa orang-orang itu terkagum-kagum karena mereka bisa mendengarkan perkataan para murid dalam bahasa mereka sendiri. Meskipun mereka tidak paham apa yang dimaksudkan atau maknanya, tetapi setidaknya pertama-tama perkataan yang disampaikan itu bisa mereka terima karena menggunakan bahasa mereka sendiri. Bahasa adalah komunikasi yang penting. Jangan berbicara dengan orang lain dengan menggunakan bahasa yang tidak mereka pahami. Apalagi kalau kita ingin orang lain mendengar dan menerima pesan yang ingin kita sampaikan. Untuk itu, pergunakanlah selalu bahasa yang tidak asing di telinga pendengar, karena itu memudahkan kita untuk menyampaikan isi pesan tersebut atau isi firman Tuhan tersebut. Jangan biarkan orang bingung dengan kosakata atau kalimat yang asing yang secara bahasa tidak bisa mereka mengerti. Yang kedua, jika peristiwa Pentakosta ini dihubungkan dengan awal sejarah kekristenan, maka kita bisa mengatakan bahwa sejak awalnya tidak semua orang bisa menerima kekristenan dengan perasaan kagum, tetapi ada juga yang mencemoohnya. Tidak semua orang juga akan bisa menerima pelayanan kita dengan perasaan kagum. Sebaliknya, mereka mungkin akan mencemooh pelayanan yang kita lakukan. Karena itu tidak perlu berkecil hati kalau tidak semua orang kagum dengan kehadiran orang Kristen atau kagum dan menghargai pelayanan kita. Yang penting adalah jangan sampai sikap kita dalam melayani atau dalam memberitakan Kristus yang membuat orang lain kehilangan rasa kagum terhadap diri kita sebagai pelayan Yesus Kristus, atau bahkan kehilangan rasa kagum kepada Yesus Kristus.